di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mulai pelajaran pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Pina Revira, Hadir, Bu. Novi Puspitasari, Hadir, Bu. Silvi Aini, Hadir, Bu. Iqbal Kurniawan, Hadir Bu. Rizky Randu. Hadir Bu. Hadir semua ya hari ini? Iya, Bu. Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian semua. Nah, untuk para siswa sekalian, motivasi hari ini adalah bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Identitas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Kompetensi dasar atau KD, menganalisis struktur, isi, atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau yang dibaca. Perkenalkan, nama saya Hesa Dwi Agustina. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, peserta didik menggali struktur, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar dan dibaca. Peserta didik menggali isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar dan atau yang dibaca. Kemudian peserta didik menggali kebahasaan, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang didengar dan atau yang dibaca. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai paragraf dan karangan. Sepertinya kalian dulu SMP pernah mendengar karangan dan paragraf. Nah, dalam materi kali ini kita akan mengenal lebih dalam materi paragraf dan karangan tersebut. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernah atau tidak kalian membaca sebuah karangan? Nah, karangan tersebut berisi sebuah kutipan. Misalnya, contohnya, saat ini Indonesia diperkirakan telah memiliki kurang lebih 90 juta orang yang tergolong ke dalam kelompok kelas. Nah, kutipan tersebut membuktikan sang penulis memberikan sebuah kutipan fakta atau argumentasi atau pendapat. Bagaimana menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Nah, untuk mengetahui jawaban dari kutipan tersebut, kita akan memasuki materi sebagai berikut. Teks eksposisi. Ada pengertian teks eksposisi, tujuan, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, penyusunan teks eksposisi, dan contoh teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Kemudian teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Teks eksposisi digunakan ketika menyatakan argumennya dalam debat. Kaidah teks eksposisi
argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembukaan teks umumnya, berupa data, hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Kemudian ada penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama ada berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Saat membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang dibuat sudah mengandung informasi penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Kemudian ada penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Teks eksposisi yang strukturnya memiliki penulisan yang singkat, padat, dan to the point atau lugas saat membuat teks eksposisi. Usahakan agar pembahasan yang jelas dan tidak keluar dari topiknya. Kemudian ada objektif dan tidak memihak. Poin ini sangat penting diperhatikan dalam membuat teks eksposisi. Pastikan teks yang dibuat berisi informasi yang objektif tanpa memaksa opinimu. Pemaham. Kemudian ada dalam membuat teks eksposisi tidak dibolehkan memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengiring opini pembaca. Kemudian ada kaidah-kaidah pembahasan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, ada menyatakan pendapat. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang keempat, ada menggunakan nomina atau kata benda. Yang kelima, ada verba atau kata kerja. Yang keenam, ada menggunakan konjungsi atau kata sambung. Kemudian penyusunan teks eksposisi. 1. Menentukan topik dan gagasan utama. Pada langkah awal ini, kamu harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Tentukanlah gagasan-gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Kemudian ada menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, kamu harus memiliki tujuan utama yang ingin kamu targetkan dari penyusunan teks eksposisi. Buatlah penjelasan atau pemahaman tentang informasi dan pengetahuan baru kepada pembaca. Kemudian mengumpulkan data pendukung. Ingat, dalam teks eksposisi dan strukturnya ada data faktual yang wajib hukumnya. Jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Kemudian ada contoh teks eksposisi tentang lingkungan. Tesisnya, pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga, sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Kemudian ada argumentasinya, yaitu jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik sebenarnya bisa diatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya, mendaur ulang botol plastik bekas menjadi kerajinan tangan atau mengolahnya kembali menjadi biji plastik. Kemudian ada penegasan ulang. Masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan resell. Dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi sampah plastik. Nah, ini ada contoh soal pengertian dari teks eksposisi dan tujuan dari teks eksposisi. Kalian boleh lihat ya? Ya, Bu. Baiklah. Ini Bu. Kami lihat bagaimana. Nah, itulah materi kita hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Kalian boleh bertanya. Jelas. Jelas, Bu. Jadi, Ibu anggap kalian memahami materi kita hari ini ya? Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah teks eksposisi yaitu sebuah informasi yang memuat paragraf dan karangan. Baiklah, Ibu akan memberi kalian tugas. Silakan dicatat ya. Ya, Bu. Tugasnya, tolong kalian cari contoh dari teks
buah saja ya. Ya, 5 Bu. contoh teks eksposisi. Ya, Baiklah, itu ya Bu. Dikumpul kapan, Bu? dikumpul minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.